Buat sobat mistis, apa kalian tahu ada satu pesugihan di mana pesugihan tersebut tidak numbalin, juga termasuk aman katanya. Tapi tanpa disadari, pesugihan ini berdampak sangat buruk dan sangat menderita bagi pelaku juga bagi keluarga. Memang kalau secara ilmu sosial lah, saya sebutnya ilmu sosial, bahwa pesugihan ini nggak numbalin orang, tapi berdampak buruk dan juga sangat-sangat bikin menderita pihak pelaku dan juga keluarganya. Nah, di video kali ini saya akan membahas pesugihan apa dan jenisnya dari makhluk apa. Tonton sampai habis, jangan sampai gagal paham. Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu pesugihan di mana pesugihan tersebut termasuk aman katanya. Aman dalam artian tidak numbalin orang, ya, tidak berdampak ke masyarakat, tapi justru dampak terbesarnya ke si pelaku dan juga ke keluarganya. Konon katanya pesugihan ini termasuk yang paling enteng katanya. Tapi apakah benar pesugihan ini termasuk paling enteng? Dari segi resiko, dampak sosial, dan juga dampak terhadap anak dan keturunan. Semuanya akan kita bahas sampai tuntas di sini. Jenis pesugihan apa dan bagaimana? Seperti dijelaskan di awal, bahwa jenis pesugihan ini pesugihan yang mengorbankan diri pribadi. Tapi walaupun yang dikorbankan itu diri pribadi, tapi ada keluarga yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab proses dan harus bagaimana tata cara. Jadi dalam satu keluarga ini ada satu si pelaku yang pengen pesugihan, tapi mau itu istri atau anaknya, dia harus tahu bahwa misalkan si suaminya
ini melakukan pesugihan. Untuk apa? Agar selama proses ritual ini beres, dia tuh nggak ngegantung gitu. Nah, apa sobat misi tahu pesugihan jenis apa ini? Di sini, di video kali ini, saya akan kasih tahu jenis pesugihannya apa. Jadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, sering ngobrol dengan sesepuh-sesepuh, saya pernah bertanya, "Bah, katanya bahwa ada satu pesugihan paling enteng dan paling aman." Lalu saya bertanya, "Pesugihan apa itu, Bah?" Perlu digarisbawahi ya, ini hanya edukasi ya, hanya edukasi. Saya bertanya bukan maksud untuk melakukannya ya, tapi saya pengen tahu gitu, pesugihan terenteng dan teraman ya, nggak harus numbalin orang maksud saya. Ini juga hanya edukasi ya, untuk edukasi aja ya, ini perlu digarisbawahi ya, ini hanya untuk edukasi aja ya. Jadi pesugihan jenis apa yang paling aman? Oh, ada. Kata siapa tuh? Ada A katanya. Di antara semua pesugihan, inilah pesugihan yang paling enteng resikonya. Sebab apa? Sebab yang menjadi korban adalah si pelakunya. Tapi dengan satu syarat, bahwa keluarga dari si pelaku pesugihan ini harus tahu, bukan kakaknya atau adiknya, tapi istrinya dan anak-anaknya. Oh, kata saya begitu. Terkaget, saya kan kaget. Oh, pesugihan apa, Bah? Kata saya. Ada, namanya pesugihan IPRI, atau si Abah nyebutnya ngipri. Ngipri. Kata saya teh, oh berarti itu yang berhubungan sama ular, Bah? Kata saya. Betul, ah. Jadi si pesugihan ngipri ini itu paling aman dan paling enteng risikonya. Kenapa demikian? Karena pertama, tidak numbalin orang. Kedua, tidak harus yang aneh-aneh. Cukup, kata siapa ini ya, cukup kita datang ke satu tempat yang ada kerajaan ular IPRI-nya, terus cari IPRI yang masih kaya. Dengan cirinya apa? IPRI yang masih kaya nih, si ular IPRI yang masih kaya ya. Jadi si sisik ininya, sisik apa namanya? Kalau di ular kan ada sisik ya. Sisik itunya masih banyak. Itu emas semua itu. Satu sisik itu bisa sampai ratusan juta kalau diuangin, katanya begitu. Lah, terus saya bertanya, terus gimana, Bah? Terus gini ya, syarat untuk ngipri ini
si pelaku tuh harus nikah sama si ular ipri ini. Dalam hati, wah, nikah. Kata saya, kok bisa, bah? Kan kita tuh beda jenis. Dia dari kalangan siluman, jin, ya kita manusia. Kata siapa, Pak? Bisa. Dengan satu keilmuan, kuncen, terus dengan keilmuannya dia bisa mewujudkan si makhluk ipri ini, tapi yang melihat tuh yang punya maksud. Tapi jangan salah, bahwa tidak semua orang yang mau ngipri itu bisa masuk pesugihan ipri. Lah, kata saya, kok bisa, bah? Berarti orang-orang tertentu, bah? Iya. Kalau si jin ipri ini, jadi jin ipri ini tuh dari jenis jin wanita. Dia juga sama, pilih-pilih. Kalau dianya nggak mau, misalkan ke si pelaku ipri ini, si pelaku pesugihan ini, ya nggak jadi. Oh, berarti sama ya, mempunyai rasa cinta juga ya, seperti manusia gitu kan ya. Iya, nggak sembarangan. Terus saya bertanya, terus gimana lagi, bah? Nah, kalau udah ada kesepakatan antara si pelaku pesugihan sama si ular ipri ini, dia lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu melakukan pernikahan. Akan seperti layaknya manusia mau nikah. Oh, secara logika saya pikir, gimana caranya coba? Toh beda alam kan ya. Dia dari golongan jin, kita dari golongan manusia. Kok bisa? Saya bertanya seperti itu. Bisa. Siapa menjawab bisa. Dengan satu syarat, keilmuannya sudah mumpuni, terutama si kuncinya ya. Oh gitu, bah. Tapi nggak semua orang bakalan melihat, bah. Hanya 2 orang tersebut yang melihat, yang melakukan pernikahan ini. Bahkan dihadiri, katanya seperti itu. Merinding. Oh, kalau saya udah ngomongin ini merinding nih. Bisa teman-teman lihat nggak ini? Merinding. Sebab apa? Setelah saya ngobrol udah lama sampai larut malam sama si Abah ini tentang pesugihan ipri, tentang akan prosesinya seperti itu gitu, akan nikah dulu kayak manusia. Terus saya bertanya, apa yang jadi sebab beratnya ke kita sama ke keluarga? Lalu siapa menjawab, yang jadi beratnya nanti pertama, ketika si pelaku pesugihan ngipri ini udah menikah, dia harus melakukan hubungan suami istri di malam-malam tertentu. Katanya seperti itu. Tapi kenikmatannya luar biasa, lebih dari hubungan sesama manusia. Kata si Abah begitu. Kata saya, loh kok Abah bisa tahu? Abah pernah, kata saya kan gitu ya, bertanya kan. Enggak, saya ini menceritakan lagi
berdasarkan si pelakunya. Jadi si Abah ini udah denger langsung dari si pelakunya. Katanya, wah, kenikmatannya luar biasa katanya. Terus, bah, yang jadi beratnya tuh gimana? Kan kalau secara logika tuh kan enak gitu. Kita punya istri dua dunia gitu kan, di dunia nyata juga dunia sana gitu kan ya. Emang katanya. Kalau dilihat dari sisi logika, ya sisi kenikmatan tuh, ya seperti itu. Cantik luar biasa, iya. Sama si pelaku terlihatnya cantik. Tapi sama orang lain, ular. Sumanazubillah min dzalik ya. Terus dapat uangnya gimana? Nah, si Abah ini langsung menceritakan dapat uangnya gimana. Setiap sekali berhubungan badan, layaknya suami istri, si Ipri ini bakalan copot satu sisik dari tubuhnya. Bentuk jirinya seperti apa? Kepingan emas. Nah itu. Tahu kan ya, apalagi misalkan sekarang ya, harga emas sampai 2 jutaan lebih lah gitulah. Bahkan kemarin-kemarin sampai mencapai 2.800.000. Itu satu keping emas besar lagi. Bahkan konon katanya bisa sampai 50 gram. 30 sampai 50 gram, kebayang nggak? Udah mah dapat kenikmatan, dapat emas, diuangin, kaya. Secara logika kan seperti itu. Tapi dalam hati saya bertanya, kalau gitu enak dong kalau menurut nafsu ya. Tapi saya mencoba bertanya ke si Abah, Bah, itu kan dari sisi enaknya ya, dari sisi enaknya, terus terang dari sisi enaknya. Gimana nih nggak enaknya nih, kata saya. Nah ini yang nggak enaknya ketika kita sudah punya anak dari hubungan sama si ular Ipri ini. Apalagi si anak ini tuh udah besar, terus mau nikah. Sama si pelaku ini harus jadi wali di alam sana. Nah ini nih gak enaknya ini. Ketika itu terjadi, tunggu. Syaratnya apa? Syaratnya si pelaku pesugihan ini harus jadi tumbal. Lah, tumbal gimana bah, kata saya. Jadi secara kasat mata bahwa si pelaku pesugihan itu meninggal di alam dunia, terlihat sama masyarakat meninggal. Tapi perlu sobat bisnis ketahui, ketika sudah dikubur dia berubah. Bukan si pelaku pesugihan ini yang dikubur. Katanya biasanya jadi gedebog pisang. Tapi kemana nih si pelaku pesugihan? Dia pindah alam, nyebrang dari alam manusia ke alam jin. Nah, gak enaknya di sini.
Ketika itu kan pasti tahu ya, dikasih tahu ya si istri, si anak-anaknya nih. Ketika proses ini terjadi, si istri maupun si anak harus ngasih makan. Gak masuk logika kan? Lah, kan udah pindah alam. Kenapa mesti harus ngasih makan? Saya bertanya seperti itu ke siapa? Ya harus. Sebab apa? Belum sempurna jadi ularnya. Nah, ketika proses menjadi ular ini, dia butuh makan. Sebab apa? Dia nggak bisa kemana-mana. Mulai dari kaki sampai nanti seluruh badan itu jadi ular hitam. Nah, di sini si istri maupun si anak harus bikin sebuah sesajen berupa makanan yang tiap hari itu harus nganterin ke tempat awal dia melakukan pesugihan ini. Nah, terus saya bertanya ke siapa? Lah, waktunya bah gimana? Urusan waktu nanti di tanggal dikasih tahu sama si pencennya bahwa ini perjanjian sekian puluh tahun, nanti kalau sudah sekian puluh tahun wayahna, gitu kan, si orang ini akan meninggal di alam manusia dunia. Nah, pindah nanti ke alam jin. Nah, nanti dijelasin seperti yang tadi saya jelasin ya, bahwa selama proses sebelum jadi ular, si pelaku pesugihan nyipri ini harus dikasih makan sama istri ataupun sama anaknya. Nah, ini yang berat tuh ini gitu. Bahkan si istri maupun si anak bisa melihat proses si suaminya ini atau si pelaku pesugihan ini menjadi ular. Dari mulai kaki hitam-hitam, terus sampai ke lutut, terus sampai ke pusar, ke dada, sampai seluruhnya jadi ular yang berwarna hitam. Ngeri lah. Emang nggak ada yang dikorbanin ya, nggak ada yang ditumbalin, hanya diri pribadi. Nah, terus dampaknya apa lagi? Kedua, yang menjadi istrinya bakalan mendapatkan tekanan mental. Sebab apa? Dia tahu bahwa si suaminya berhubungan sama jin ipri ini, bahkan dia bisa melihat. Tapi yang terlihat sama si istri bukan manusia, melainkan ular. Begitupun sama anaknya. Yang di sini mental nih dikuras nih. Ya, emang uang banyak. Bahkan kalau mau usaha, gampang, serba gampang tuh. Bahkan ada uang yang tak disangka-sangka tuh. Banyak. Ya dari itu makanya. Terus yang ketiga dampaknya apa? Ya otomatis namanya uang dari pesugihan kan ya. Nah, ini bakal terus berikatan nih. Si jin ini tuh terus bakal nagih nih. Ada aja penyakit. Ke anak-anaknya itu ada aja penyakit. Walau alam itu penyakit apa kek, mental kek atau apa kek. Katanya begitu. Aman-aman dari masyarakat, nggak bakalan ada yang tahu. Tapi apakah harus menderita seumur hidup sampai 7 turunan? Pastinya enggak.
Pastinya sobat mistis nggak mau ya seperti ini. Sebenarnya masih panjang ya ini penjelasannya, dikarenakan durasi. Mungkin segini dulu penjelasan mengenai pesugihan Ngipri. Nanti saya ceritakan pengalaman saya bertemu dengan ular Ipri, bahkan sering ketika saya melakukan explore di video-video sebelumnya. Mungkin segini dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, penerangan yang kurang terang, ya, kurang jelas mungkin, atau ada kurangnya, karena semua semata-mata keterbatasan keilmuan saya pribadi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari pribadi, kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini dulu video dari saya. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya untuk nonton video ini. Siapa tahu jadi edukasi mistis, tahu ciri-ciri, tahu pengaruh mistis, sebab akibat dampaknya seperti apa. Segini dulu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.